Halo, apa kabar adik-adik? Baiklah, kali ini kita akan mengatasi permasalahan gagal simpan permanen. Adik-adik tenang saja ya, kali ini ada solusi terbarunya. Baiklah, pertama silakan gunakan browser, boleh Google Chrome atau Google atau browser lainnya. Ketikkan di browser tersebut portal SNBP, lalu search. Nah, silakan pilih yang paling atas atau yang portal SNBP ini. Nah, kita klik oke. Nah, di sini jika adik-adik sudah mempunyai akun SNBP, maka tinggal klik masuk. Nah, klik masuk ini ya. Oke. Kalau belum mempunyai akun, boleh mulai pendaftaran. Itu bagi yang belum punya akun. Sekarang anggap saja adik-adik sudah mempunyai akun, silakan klik masuk yang ini. Nah, setelah klik masuk, silakan adik-adik masukkan email dan kata sandi yang didaftarkan, yang adik-adik buat tersebut. Lalu klik masuk warna biru. Maka tampilan setelah login, aplikasinya akan ada dua menu. Menu yang pertama pendaftaran SNBP, dan menu yang kedua yaitu menu verval. Nah, yang perlu disimpan permanen ialah di bagian menu verval ini. Oke, kita klik bagian menu verval terlebih dahulu. Oke, setelah klik menu verval, maka tampilannya akan seperti di layar ini. Pilih sebagai akun siswa, ya, masuk sebagai akun siswa warna biru. Maka tampilannya seperti ini. Di atas ini ada keterangan data siswa belum terverifikasi. Nah, atau belum simpan permanen. Untuk simpan permanennya, adik-adik cukup klik perbarui data sebelah kanan atas ini, oke? Nah, untuk siswa di jenjang madrasah yang non madrasah itu sudah bisa simpan permanen dari awal-awal pendaftaran, dan untuk yang jenjang siswa madrasah itu terkendala, oke? Nah, untuk baru-baru ini itu sudah bisa simpan permanen bagi siswa yang sekolahnya di madrasah, ya. Nah, sudah ada solusinya. Solusinya ialah silakan klik perbarui data warna biru ini secara berkala. Oke, kita klik perbarui warna biru ini secara berkala, atau kita coba klik perbarui. Nah, setelah klik perbarui, maka tampilan layarnya akan berubah, ada perbedaan. Oke, selanjutnya kita lihat biodata di bawahnya. Itu ada perubahan ya, biasanya di tanggal rapot. Oke. Nah, kita ingat sebelum simpan permanen, pastikan NISN nama siswa dan data-data penting lainnya itu harus benar, harus sesuai kakak atau ijazah adik-adik ya. Silakan dicek. Emailnya harus terverifikasi. Jika belum terverifikasi, ditunggu. Nah, pokoknya selesaikan terlebih dahulu terverifikasinya. Nomor HP-nya dicek lagi, penghasilan ayahnya dicek sesuai kenyataan. Alamatnya sesuaikan di kartu keluarga. Nah, ini adik-adik ya, setelah perbarui data tadi, itu pasti muncul belum terverifikasi. Padahal adik-adik sebelumnya telah verifikasi emailnya. Ini tenang saja ya adik-adik, ini menunggu sinkron. Nanti kira-kira beberapa menit itu akan berubah menu belum terverifikasi ini. Caranya adik-adik silakan logout terlebih dahulu. Nanti akan berubah setelah login selanjutnya ya. Jika belum berubah, diulangi secara berkala belum terverifikasi ini. Oke, kita logout terlebih dahulu. Kita coba setelah diperbarui tadi, kita logout terlebih dahulu supaya email yang belum terverifikasi ini berubah menjadi terverifikasi. Oke, kita coba logout. Kita coba loginkan lagi ya. Insya Allah yang belum terverifikasi tadi berubah menjadi terverifikasi. Nah, setelah kami loginkan kembali,
Ini emailnya sudah terverifikasi, lihat warna biru. Itu karena peralihan dari pembaruan data tadi. Karena kita klik pembaruan data tadi supaya bisa simpan permanen. Tapi kendalanya emailnya berubah menjadi belum terverifikasi. Nah, itu tinggal adik-adik logout lalu login lagi. Oke, selanjutnya kita cek kembali data-datanya harus lengkap. Jika datanya sudah lengkap, biodata sudah lengkap, sudah merasa benar, silakan klik simpan perubahan. Ya, adik-adik, ini simpan perubahan. Kita klik simpan perubahan. Oke, simpan perubahan berhasil. Kita klik selanjutnya. Nah, kita geser. Di sini ada menu selanjutnya. Maka tampilannya akan seperti ini ya, ada foto, ada biodatanya, ya ada foto, ada biodata, ada nama, ada NISN, itu diarahkan dicek ulang. Nah, selesai dicek ulang, silakan ini dibaca fitur simpan permanen. Akun bagi ini sebenarnya terakhir tanggal 8 bulan 4, ini bagi yang ingin ikut sampai UTBK. Karena adik-adik itu ikutnya lebih awal yaitu SNBP bukan UTBK, maka jadwalnya itu akan berakhir lebih cepat daripada jadwal ini. Oke. Silakan bila benar-benar merasa sudah benar datanya dari awal tadi, sudah dicek kembali dan perlu disimpan permanen. Nah, ini ada pernyataan. Saya menyatakan bahwa data dan foto dan isian data tadi benar. Nah, jika sudah yakin benar, sudah dicek kembali, sudah merasa benar, silakan simpan permanen. Tapi sebaliknya ya adik-adik, jika masih ada yang salah, yang belum benar, mulai dari foto dan lain-lain, itu ditunda terlebih dahulu simpan permanennya, diperbaiki. Karena apa? Karena jika setelah selesai simpan permanen, maka adik-adik tidak bisa merubah kesalahan-kesalahannya. Oke, diingat, dicek lagi. Kami ingatkan dicek lagi sebelum simpan permanen. Nah, dan akun ini telah kami cek berkali-kali dan sudah benar. Maka kita coba klik simpan permanen. Di sini ada centang. Kita klik centangnya sehingga datanya berubah menjadi hijau. Nah, warna hijau ini kita klik simpan permanen. Oke, ingat, sebelum klik simpan permanen, datanya harus benar. Kita klik simpan permanen yang warna hijau ini. Nah, setelah klik warna hijau, lagi-lagi kita diingatkan bahwa data-data ini sudah benar. Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini adalah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan ikut serta. Nah, jika ada kesalahan, maka resikonya banyak macam ya adik-adik. Silakan dicek kembali, oke? Kita lanjut klik simpan permanen warna ini. Jika adik-adik merasa masih ragu, silakan klik kembali. Nah, setelah selesai klik simpan permanen, di sini ada status permanen. Nah, ini sudah berhasil adik-adik ya. Sudah berhasil status simpan permanen dan di sini ada menu download di bawah ini. Lihat di bawah ini ada menu download. Silakan di-download buktinya ini. Download buktinya ini adalah berupa kartu. Di dalam download ini ada foto, ada identitas dan lain-lain. Download kartu ini boleh silakan di SS atau disimpan di Google Drive, disimpan di HP-HP lain, atau nanti di pihak sekolahnya ini akan diminta dan akan dikumpulkan ya. Bukti unduh ini pihak sekolahnya, bagi yang pihak sekolah meminta akan dikumpulkan, oke? Intinya unduh bukti ini disimpan. Inilah unduh bukti bahwa adik-adik selesai simpan permanen. Selanjutnya selesai unduh, maka adik-adik boleh memilih jurusan di awal tadi. Oke, kita lanjut ke unduh. Bukti yang warna biru ini kita klik. Masih proses loading, kita tunggu. Nah, jika ada keterangan seperti ini, silakan dikasih nama kartunya. Ingat ini kartu simpan permanen SNBP. Lalu klik download ya. Disimpan ya adik-adik, disimpan di SS atau dikirim ke temannya biar banyak arsipnya. Nah, ini adik-adik hasil simpan permanen bentuknya kartu seperti ini. Ada tulisan di tengah-tengah ini akun SNPMB siswa. Nah, kartu ini ingat adik-adik disimpan. Nanti kalau
Bapak, nanti Bapak minta kartu ini bagi sekolah yang Bapak naungin ya. Nah, oke. Untuk adik-adik yang lain boleh disimpan juga. Ingat ini di SS atau disimpan. Oke. Selanjutnya kita cek apakah sudah bisa memilih jurusan. Kita kembali ke portal SNBP. Kita login lagi ke portal SNBP dari awal. Oke. Boleh kita keluar atau kita login dari web lain ya. Kita keluar. Oke, ini kami coba keluarkan akunnya, nanti login lagi. Sekarang kita coba login lagi untuk melihat apakah sudah bisa memilih jurusan di akun ini. Kita loginkan kembali. Jika masih belum bisa, maka adik-adik ketikkan ulang saja portal SNBP, ketikkan ulang saja di Google-nya. Maka tampilannya seperti awal seperti ini. Kita klik lagi, kita klik masuk, di sini tulisan masuk. Ingat jangan daftar. Nah, maka tampilannya akan kembali kedua seperti ini ya adik-adik. Ada menu perpal yang kita simpan permanen tadi. Ada menu pendaftaran SNBP. Nah, di menu pendaftaran SNBP inilah nanti kita akan memilih jurusan-jurusan dan kampus-kampusnya. Kita coba klik pendaftaran. Apakah setelah simpan permanen sudah bisa memilih jurusan? Kita coba klik. Oke adik-adik, ternyata setelah simpan permanen, kita sudah selesai simpan permanen, kita logout kan, kita login lagi, maka tampilan di menu pendaftaran ini sudah bisa memilih jurusan kuliahnya, memilih kampus. Ini tampilan profil. Belakangan ini lihat, ini ada menu profil, ini ada menu pilihan. Menu pilihan inilah kita akan memilih kampus, memilih prodi atau jurusan. Nah, bagi yang portofolio ini khusus yang adik-adik memilih jurusan kesenian, kesenian atau olahraga dan sejenisnya, ya itu harus portofolio. Tapi kalau adik-adik tidak memilih jurusan itu, maka tidak perlu mengisi portofolio. Cukup mengisi pilihan kampusnya dan prestasi. Bagi adik-adik yang mempunyai prestasi seperti menang-menang lomba, dan misalnya adik-adik ada ikut kegiatan OSIS, kegiatan yang lain yang ada di sekolah, silakan diupload di sini. Prestasi adik silakan diisi. Nah, adik-adik nanti jangan terlebih dahulu finalisasi. Finalisasi ini jangan diklik. Ini masih ada waktunya, masih banyak waktunya, beberapa minggu lagi waktunya. Adik-adik cukup mengisi, klik terlebih dahulu pilihan kampusnya. Sudah boleh diisi. Pilihan kampusnya kita coba klik. Ingatnya untuk memilih kampus di menu pilihan kampus. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada kampus se-Indonesia. Adik-adik ingin memilih kampus se-Indonesia ada di sini. Misalnya, Bapak contohkan Unsri, Universitas Sriwijaya atau Poltek atau Polsri. Kalau Polsri itu di sini kepanjangannya Politeknik Negeri Sriwijaya. Ada tulisan, kita cari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini baru P ya. Kalau Unsri itu Universitas Sriwijaya. Nah, ini Poltek Politeknik Negeri Sriwijaya. Kalau Unsri ada di bawah lagi U ya. Nah, kita coba di Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, adik-adik setelah kita klik Politeknik Negeri Sriwijaya, ingat ini ada menu-menunya. Ada jurusan pilihan satu, misalnya adik-adik ingin di Poltek Sriwijaya, itu diklik. Misalnya adik-adik ingin memilih akuntansi, maka bulat yang satu itu adik-adik pilih akuntansi. Tapi untuk pilihan kedua, adik-adik harus cari jurusan yang berbeda. Boleh jurusan pilihan kedua ini di kampus yang sama. Misalnya yang pertama adik-adik ingin memilih di Politeknik Negeri Sriwijaya, yang kedua juga ingin di Politeknik Negeri Sriwijaya, misalnya manajemen bisnis. Nah, ingat di sini ada yang pertama pilihan satu itu di akuntansi, pilihan kedua di manajemen bisnis. Kayak gitu ya. Tidak boleh harus sama seperti ini. Nah, kalau misalnya pilihan satu akuntansi, pilihan kedua akuntansi, itu tidak bisa, oke? Nah, atau adik-adik di pilihan satunya, adik-adik pilih di Politeknik Negeri Sriwijaya, yang ini, yang D3 ini. Tapi pilihan keduanya adik-adik cari kampus Unsri misalnya. Oke, pilihan kedua adik-adik pilih Unsri, atau sebaliknya, Unsri terlebih dahulu atau Polsri terlebih dahulu. Tapi sebelum ke kampus yang kedua, adik-adik cukup simpan terlebih dahulu
simpan terlebih dahulu pilihan satunya. Di atas ini ada menu simpan. Nah, di atas ini ada menu simpan, kita klik simpan. Oke, setelah klik simpan, maka kita cari kampus yang kedua. Misalnya Universitas Sriwijaya, cari di sini Universitas Sriwijaya atau UIN Raden Patah Palembang, boleh. Yang mana terlebih dahulu ketemu? Di sini kita cari universitas mana nih? Boleh juga kampus-kampus lain, boleh. Nah, ini Universitas Sriwijaya. Kita klik, maka kita pilih jurusan yang kedua, karena jurusan satu tadi adik-adik misalnya kita pilih Politeknik Negeri Sriwijaya, yang kedua pilih Unsri. Misalnya di Unsri memilih jurusan akuntansi juga misalnya, tapi di bulat yang kedua ya adik-adik, di bulat yang kedua. Nah, karena di bulat yang satu tadi kita memilih di kampusnya Polsri. Oke, kalau jika selesai klik saja simpan. Oke, disimpan. Nah, ini diklik simpan. Nah, berhasil ya adik-adik disimpan. Maka kita cek pilihannya di sini yang warna hitam garis 4 ini, kita cek apakah benar pilihan kita. Nah, oke, ini sudah benar ya. Pilihan satu tadi di Politeknik Negeri Sriwijaya, pilihan oke, ini sudah benar ya adik-adik. Pilihan satu tadi kan bulat satu tadi itu di Politeknik Negeri Sriwijaya, pilihan kedua di Unsri. Nah, jika adik-adik ingin merubah, misalnya adik-adik ingin di Universitas Sriwijaya di pilihan satunya, boleh. Tinggal adik-adik klik kembali, terus cari Universitas Sriwijaya, misalnya Universitas Islam Negeri Raden Patah. Nah, kita cari. Nah, jika adik-adik ingin menggantinya dengan UIN Raden Patah, maka di sini cari UIN Raden Patah. Nah, klik UIN Raden Patah, maka jurusan yang ada di UIN Raden Patah yang diikut sertakan di jalur SNBP hanya beberapa prodi ini. Untuk sisanya ada di akun SEPAN ya adik-adik, di akun SEPAN PTKIN ya bagi yang UIN. Nah, misalnya kita contohkan adik-adik ingin memilih pendidikan fisika di pilihan satunya itu, yang tadinya pilihan satu adik-adik memilih Politeknik Negeri Sriwijaya, kita ganti menjadi pendidikan fisika. Bulat satunya, ingat, bulat satunya. Bulat duanya nanti, misalnya adik-adik nggak ingin mengubahnya. Nah, jika selesai maka klik lagi simpan perubahan, klik simpan. Oke, kita cek di menu pilihan warna hitam ini apakah sudah berubah. Nah, adik-adik ya sudah berubah ya. Pilihan satunya tadi kita ubah, pilihan keduanya tetap kita tidak ubah. Oke, seperti itu ya cara simpan permanen dan juga cara memilih jurusannya. Nah, lalu ingat adik-adik ya, ini jangan terlebih dahulu diklik finalisasi karena kalau adik-adik ingin merubah jurusan, masih boleh dirubah karena masih ada waktu beberapa hari ke depan. Jika adik-adik klik finalisasi, maka adik-adik nggak bisa lagi merubah jurusan dan lain-lain. Oke adik-adik, jika ada ingin bertanya, silakan adik-adik DM ke IG Bapak. Sebelum IG Bapak namanya Cikgu Ali _ Patra ya, ada di IG. Bagi anak-anak Bapak jangan terlebih dahulu ya simpan finalisasi ini, jangan terlebih dahulu karena nanti Bapak cek satu-satu tentang jurusannya. Oke, sampai di sini boleh diklik subscribe dan lain-lain. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.